Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yunus Junior Pais. Dan kalau sekarang kalian lagi nonton video ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua karena sudah menonton vlog pertama saya di YouTube channel saya, yaitu Junior Pais Channel. Oke, sebelumnya saya mau jelasin kenapa sih saya kok bikin vlog, bikin video di YouTube. Sebenarnya terinspirasi dari pandemi COVID-19 sih. Jadi saya berpikir selama masa pandemi ini, kenapa nggak saya melakukan sesuatu yang membuat saya menjadi lebih produktif. Salah satunya yaitu bikin video yang bisa berupa sharing-sharing atau berbagi pengetahuan saya sama teman-teman semua. Di video kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya di Platnas SEA Games 2019, tepatnya di cabur Jiu-Jitsu. Jadi nanti saya bakal ceritain dari awal gimana bisa gabung ke timnas sampai SEA Games-nya, pertandingan SEA Games-nya di Filipina. Tapi sebelum kita lanjut video ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah sini supaya saya bisa tambah semangat bikin videonya. Dan jangan lupa klik like dan berikan komentar terhadap video ini. Oke, langsung saja. Jadi awal pertama saya bisa masuk ke timnas itu karena mengikuti ada yang namanya seleksi nasional yang waktu itu saya lupa tepatnya tapi diadakan sekitar bulan Januari. Nah, jadi di situ seleksi ini merupakan seleksi global yang bisa diikuti oleh semua afiliasi Jiu-Jitsu yang ada di Indonesia. Jadi itu bisa dari traditional Jiu-Jitsu atau dari Brazilian Jiu-Jitsu, semuanya boleh ikut. Nah, kebetulan saya tergabung di organisasi Institut Jiu-Jitsu Indonesia, dan waktu itu dari tim Institut Jiu-Jitsu Indonesia mengirimkan full tim untuk mengikuti seleksi nasional Jiu-Jitsu ini. Singkat cerita, waktu itu saya akhirnya berhasil menjadi juara pertama di Neo Asia System male under 94 kilo. Jadi disitulah awal perjalanan dari Platnas Jiu-Jitsu SEA Games 2019 saya. Nah, waktu itu saya kebetulan lagi kerja nih. Jadi saya juga bingung antara memilih harus lanjut kerja atau ikut Platnas saja. Tapi pada akhirnya saya putuskan untuk saya mengikuti Platnas Jiu-Jitsu ini sampai selesai. Pertimbangan saya waktu itu karena saya ingin membuat sejarah, menjadikan sejarah bahwa dulu saya pernah menjadi seorang atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Ketika tua nanti bisa saya ceritakan ke anak-anak saya, bisa saya sharingkan ke orang-orang. Dan saya lihat prospek untuk menjadi atlet di masa-masa sekarang ini sudah lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Awal cerita, waktu itu saya mulai Platnas sekitar bulan Maret. Nah, untuk Platnas Jiu-Jitsu ini kita berlatih di 3 tempat, yaitu di Gresi Bara Indonesia di Jakarta Selatan, di La Venue tepatnya. Terus kita juga latihan di Muscle Dome di Bintaro, itu gymnya keren banget. Terus kita juga latihan di Fit Force. 3 tempat latihan ini pelatihnya beda-beda. Untuk di Gresi Bara kita sama Prof. Alison, di Fit Force kita sama Prof. Fedi Wigraha, di Muscle Dome kita sama Prof. Francino Tirta, dan di situ juga tempat latihan strength conditioning kita bersama Coach Andri. Singkat cerita, waktu itu Maret kita mulai untuk berlatih sangat intensif. Waktu itu jadwalnya masih 3-2-1, jadi 3 latihan, 3 kali latihan untuk 1 hari. Hari selanjutnya 2 kali latihan, hari selanjutnya 1 kali, begitu berulang selama 6 hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu teman-teman, kalau cabur Jiu-Jitsu ini masih sangat baru di Indonesia. Cabur Jiu-Jitsu ini baru masuk di Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI tepatnya tahun 2017. Dan sejak saat itu
baru 2 kali mengadakan Platnas, yaitu pertama Platnas Asian Games 2018 dan yang kedua Platnas SEA Games 2019 ini. Jadi cabur jiu-jitsu ini masih sangat baru dan di sini kita masih serba terbatas. Fasilitas dari KONI, dari Menpora, kita masih serba terbatas karena kita cabur baru. Kita perlu untuk membuktikan bahwa kita memiliki value, memiliki prestasi sehingga dapat disupport lebih lagi oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, singkat cerita waktu itu kita udah jalan seminggu nih Platnas. Dan tiba-tiba kita dapat telepon dari Pak Manajer yang ngabarin ke salah satu teman kita kalau kita harus dipulangkan dulu. Wow. Banyak yang udah ninggalin kerjaannya teman-teman, tapi waktu itu kita harus dipulangkan. Oke, lanjut singkat cerita, setelah seminggu kita dipulangkan, akhirnya setelah 2 bulan kemudian, April, Mei, barulah kita dipanggil lagi dengan komposisi yang tetap, yaitu 11 orang atlet itu tadi. Nah, bulan Mei ini kita mulai Platnas, kita mulai latihan seperti yang dijadwalkan. Dan puji Tuhannya, latihan kali ini jalan terus, tidak dipulangkan seperti yang sebelumnya. Oke, jadi kita jalanin rutinitas sebagai atlet, latihan sehari 3 kali, sehari 2 kali. Seperti itu terus sama berbulan-bulan. Susah senengnya banyak banget. Senengnya ya pasti bisa dapat ilmu baru. Latihan sama Profesor Ellison Braga, World Champion. Yaitu World Champion di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tentu suatu kesempatan yang berharga bisa berlatih bersama Profesor Ellison ini. Terus juga kita bisa nambah pengetahuan juga di pelatih-pelatih yang lain. Terus kita dapat uang saku juga, terus makan, kehidupan kita semuanya dijamin dengan sangat-sangat baik. Terima kasih buat PBJI. Nah, sedihnya apa? Ya pertama pasti capek, ya namanya capek pastilah. Terus mungkin kangen rumah, kangen sama orang tua. Terus juga ya namanya mengumpulkan orang baru menjadi satu tim pasti ada cekcok dikit, ada ya dikit. Tapi so far teman-teman saya di tim nasional Jiu-Jitsu Indonesia ini orangnya asik-asik semua. Jadi kita keluarganya dapat banget. Terus dukanya apalagi ya? Kayak kita latihan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, berganti-ganti tempat. Dengan bayangkan macetnya Jakarta yang seperti itu, kita harus berangkat 1 jam lebih awal, bahkan sampai 1,5 jam lebih awal supaya latihan kita nggak telat. Apalagi waktu kita jalan ke Bintaro, ke Muscle Dome itu, wow, itu bener-bener kayak kalau orang Jakarta bilang tua di jalan. Wah, itu tua di jalan. Itu serba-serbi di sehari-hari latihan Platnas. Ya, latihan. Oh ya teman-teman yang pengen tahu gimana sih foto-foto kita waktu latihan, ini saya udah tampilin foto-foto kita waktu latihan di gym, di Gresi Baha, di Fit Force kayak gini. Terus, ya ini ada lagi senengnya nih, kita dapat kesempatan tryout. Jadi kita bisa pergi ke luar negeri untuk melakukan yang namanya tryout, pertandingan uji coba. Nah, singkat cerita, timnas Jiu-Jitsu kali ini kita ngadain tryout ke Korea. Waktu itu Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro 2019 yang diadakan di Korea. Ya pastinya seneng lah ya kan, jalan-jalan sambil bertanding, tapi tetap fokus kita tujuannya bertanding. Dan puji Tuhan juga timnas membawa pulang beberapa medali dari sana. Ya walaupun waktu itu saya juga kalah sih, nggak dapat medali, tapi oke, tetap semangat. Terus ini juga saya kasih nih foto-foto kita waktu di Korea, waktu jalan-jalan juga, waktu sama teman-teman. Oke, selanjutnya setelah masa tryout selesai, kita lanjut latihan sehari-hari, tetap seperti biasa, tetap latihan. Dan tiba-tiba sesuatu yang sangat membuat jantung kita mau copot terjadi.
Waktu itu saya ingat tepatnya kurang sebulan dari hari H dari SEA Games, kita dapat berita bahwa beberapa orang di tim ini akan didegradasi. Kita semua langsung terdiam. Dari 11 orang yang didegradasi adalah 5 orang. Jadi cuma 6 orang yang bisa berangkat pada waktu itu. Nah, saya mau jelasin sedikit kenapa kok sampai bisa ada degradasi ini. Semuanya kembali lagi ke pemerintah, ke Menpora. Jadi waktu itu diinfokan kalau ternyata cabur jiu-jitsu cuma mendapat 6 kuota atlet yang bisa diberangkatkan oleh KOI waktu itu, Komite Olimpiade Indonesia. Nah, kenapa cuma 6 orang? Kenapa nggak semuanya? Yaitu tadi saya bilang, karena Indonesia ini masih baru. Masih cabur baru yang memerlukan pembuktian seperti itu. Sebenarnya saya tidak terlalu menyalahkan pihak dari KOI juga, tapi karena memang adanya seperti itu. Jadi, kuotanya cuma dapat 6 untuk bisa berangkat ke SEA Games. Wow, sedih banget dong pastinya teman-teman yang nggak kepilih untuk dibiayai negara waktu itu. Tapi terima kasih untuk para pengurus PBJI yang akhirnya memperjuangkan kita semua hingga akhirnya bisa 9 orang atlet berangkat. Saya nggak tahu gimana perjuangan pengurus PBJI sehingga bisa memberangkatkan kita, menambah kuota atlet itu, tapi yang jelas kita berterima kasih sama mereka. Singkat cerita, tetap ada yang nggak berangkat dong, sedih banget. 11 orang latihan berbulan-bulan sama-sama dan akhirnya harus di-cut beberapa orang. Dan waktu itu ya sempat kayak ya namanya sedih banget. Kita udah berjuang mati-matian, tapi ternyata ada beberapa teman kita yang bisa berangkat. Tapi it's okay, semuanya kita kembaliin lagi, kita harus tetap semangat. Karena apa? Yang namanya perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Dan teman-teman, sekitar hamin 2 minggu sebelum berangkat SEA Games itu ada yang namanya pelepasan kontingen bersama Presiden Joko Widodo. Nah, kayak gini nih fotonya. Jadi itu seperti kayak upacara gitu, terus ada Presiden Joko Widodo. Jadi kita dilantik dan resmi dilepas menjadi kontingen SEA Games Indonesia 2019 seperti itu. Jadi ini berlangsung di Istana Bogor tepatnya. Ya, upacara mungkin lepasan, makan-makan, foto. Setelah itu kita pulang. Oke, lanjut. Tinggal beberapa hari menuju SEA Games 2019. Dan waktu itu kebetulan saya mendapat berita kalau ayah saya lagi sakit di rumah sakit. Dan waktu itu saya foto. Lagi. Oke, lanjut ceritanya. Jadi teman-teman, waktu itu kurang kira-kira hamin 1 minggu mau berangkat ke Filipina. Saya dapat kabar kalau ayah saya sakit. Waktu itu sakitnya kebetulan jantung, jadi udah cukup parah. Dan waktu itu mama minta saya pulang, walaupun sebenarnya udah nggak boleh pulang karena itu udah hari H, udah mendekati hari H banget. Dan benar-benar harus persiapan secara mental, secara psikologis juga. Singkat cerita, waktu itu tepatnya bener-bener hamin 3 saya pulang ke Jawa Timur. Saya lihat papa saya, memang beliau waktu itu lagi sakit dan benar-benar kondisinya kritis. Tapi saya 2 hari di sana di rumah sakit nungguin beliau, kondisinya membaik. Seneng dong. Dan teman-teman, akhirnya tibalah hari H di mana kita harus berangkat. Jadi waktu itu pagi saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta, packing cepet-cepet, terus langsung malamnya kita berangkat.
Dan waktu itu sore ketika saya lagi nemenin temen saya potong rambut, tiba-tiba dapat kabar kalau papa udah nggak ada. Di situ saya sedih banget. Saya bingung juga sih mau ngomong apa. Kayak saya di dalam suatu posisi dimana saya pengen pulang, tapi saya juga harus pergi berangkat. Bener-bener waktu itu rasa sedih bergejolak di dalam pribadi saya. Tapi saya mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya juga mau terima kasih kepada teman-teman saya yang selalu mensupport saya, keluarga. Hingga akhirnya waktu itu saya putuskan untuk tetap berangkat tanpa melihat papa untuk terakhir kalinya. Yang saya pegang teguh satu, yaitu pesan papa yang selalu bilang, kalau kamu memulai apapun, kamu harus selesaikan dan buat itu berhasil. Dan akhirnya saya tetap berangkat dengan sangat berat hati. Saya tetap berusaha berjuang untuk Indonesia. Saya juga terima kasih waktu itu sama pengurus PBJI yang tetap support saya, kasih semangat saya. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman Institut Jiu-Jitsu Indonesia Jawa Timur khususnya yang waktu itu datang ke rumah ngelayat, juga ngasih support ke keluarga saya. Saya berterima kasih banget. Dan akhirnya sampailah saya di Filipina. Sehari 2 hari di sana saya masih kayak ya sedih banget, dimana masih mikirin di rumah, mikirin ntar pertandingan gimana, menang apa kalah. Kita juga diberi tuntutan kalau harus menang karena ini juga menyangkut masa depan Jiu-Jitsu Indonesia ke depannya. Kalau kita kalah, apakah pemerintah masih bisa percaya kalau olahraga Jiu-Jitsu ini bisa berkembang? Jadi kita punya tekanan yang cukup tinggi waktu itu, terutama saya, karena waktu itu saya lagi sedih-sedihnya. Oh iya, saya mau jelasin dulu kenapa saya nggak bisa pulang dulu, terus ke Filipina habis itu langsung dari Surabaya. Jadi kita waktu datang itu di sana kita juga butuh persiapan teman-teman, juga butuh latihan sedikit, butuh fokus, butuh. Kalau waktu saya pulang dulu, mungkin saya akan balik lagi, mungkinan. Jadi saya putuskan untuk tetap berangkat. Singkat cerita, hari pertama selesai, Indonesia dapat 1 medali. Hari kedua, Indonesia dapat 3 medali. Jadi total ada 4 medali. 1 medali perunggu, 2 medali perak, 1 medali emas. Medali emas ini di min 120, medali perak di min 77 sama di min 56, dan medali perunggu di min 94, yaitu saya. Puji Tuhan, saya masih bisa kasih sesuatu buat Indonesia, masih bisa kasih medali walaupun di tengah kesedihan seperti ini. Tapi tetap saya bisa semangat karena ada orang-orang di sekitar saya yang selalu menguatkan saya. Nah, singkat cerita, kita selesai SEA Games 2019, kita balik ke Indonesia. Waktu itu kita nggak sempat ikut closing ceremony sih. Waktu itu teman-teman sedih banget, padahal itu kita hari terakhir itu cabur kita, tapi nggak bisa ikut closing ceremony karena masalah kemacetan di Filipina. Jadi kita harus berangkat lebih awal ke airport. Dari atlet village-nya ke airport itu sekitar 4 jam, tapi karena macet hebat jadi bisa sampai 7-8 jam. Oke teman-teman, sekian cerita singkat perjalanan saya dari awal hingga akhir di SEA Games 2019. Oke, sekian teman-teman, dan saya mau berterima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu nonton video saya. Untuk video-video selanjutnya, saya akan bikin sharing-sharing seperti ini juga, dan saya akan bikin juga yang namanya food vlog. Karena saya suka makan, jadi ntar kita mau cobain makanan-makanan yang khas tradisional ada di
Kertosono Nganjuk. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. God bless you. Sampai jumpa di video berikutnya.